Pelaksanaan In-House Training (IHT) di SMKN 1 Bongas di bawah kepemimpinan Leo Bagus Saputra, sukses difokuskan pada peningkatan kompetensi digital guru dan tenaga kependidikan, melalui pemanfaatan artificial intelligence. IHT dilaksanakan selama 2 hari dari Jumat hingga Sabtu. Meskipun sempat menghadapi tantangan teknis, seperti keterbatasan perangkat laptop, variasi kemampuan digital terutama pada guru senior, dan kendala koneksi internet, pihak sekolah berhasil mengatasinya dengan cepat. Solusi taktis yang diterapkan meliputi optimalisasi laboratorium komputer, koordinasi dengan mitra penyedia layanan internet, serta penerapan metode peer teaching tutor sebaya untuk saling mendampingi antar rekan sejawat. Sebagai langkah keberlanjutan, SMKN 1 Bongas berkomitmen melakukan pemantauan berkesinambungan, melalui aplikasi internal baru dan meluncurkan program rutin guru belajar setiap hari Jumat. Integrasi teknologi seperti artificial intelligence, platform Google, hingga Zoom Meeting untuk monitoring PKL ini ditargetkan mampu melahirkan siswa yang kritis, kreatif, dan menguasai kompetensi yang adaptif. Selain itu, seluruh tata kelola sekolah dan penyelesaian masalah di masa depan akan berpusat pada pendekatan berbasis data, data-driven decision making, demi menjamin mutu pelayanan pendidikan yang transparan dan selaras dengan kebutuhan industri. Dari Indramayu, Baebudin Cuplikcom mengabarkan. IHT itu perlu dilaksanakan, itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, tenaga pendidikan maupun tenaga administrasi sekolah. Sehingga IHT ini, dalam kegiatan ini nanti guru dan tenaga administrasi sekolah memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, khususnya dengan tema pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran, sehingga nanti proses belajar mengajar itu akan lebih efektif, lebih inovatif, lebih relevan, karena secara tidak langsung guru juga membuat media ajar itu dengan memanfaatkan AI. Jadi tadi bisa dilihat ketika materi atau konten pembelajaran itu tidak hanya melalui cerita atau ceramah, ada bentuknya game juga, ada berita seperti contoh misalnya infografisnya dibuat seperti komik gitu ya, seperti wayang dan sebagainya. Nah itu akan justru lebih mengena kepada siswa tidak akan bosan. Itu seperti itu. Jadi poinnya peningkatan kompetensi. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan IHT selama 2 hari ini, Pak Kapten? Yang saya analisa tentunya apapun kegiatan pasti ada kendala ya, Mas ya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Setelah saya analisis itu ada perbedaan tingkat kemampuan digital peserta. Jadi ada yang guru yang sudah lama gitu, senior, tapi belum upgrade tentang kemampuan yang saat ini diperlukan. Ada yang memang sudah mereka menguasai. Itu saya dapatkan di hari pertama dan hari kedua. Yang kedua, ada keterbatasan perangkat seperti laptop atau komputer. Jadi kemarin ada yang japri ke saya, Mas, Pak, saya laptopnya rusak. Pak Kapten, ada tidak laptop yang bekas, Pak Kapten? Saya bilang, oke, kita komunikasi, saya koordinasi dengan Satpras, gunakan fasilitas yang ada. Jadi ada di lab komputer yang tidak digunakan karena memang kegiatan libur ya, hari Sabtu itu mereka gunakan itu. Jadi kendala itu bisa teratasi terkait dengan keterbatasan perangkat. Yang ketiga, koneksi internet yang kurang stabil. Nah, segera saya menghubungi pihak Palindo karena kita kerjasama dengan Palindo, dan akhirnya akses dan keterbatasan internet itu bisa teratasi. Yang ketiga, waktu pelatihan yang relatif singkat, memang kita ngambil di 2 hari ini sehingga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Karena selain hari ini, 2 hari ini juga nanti secara kontinu dari pengawas itu akan mengecek ke kurikulum. Jadi kurikulum nanti mengecek juga termasuk saya, karena kita punya aplikasi baru yang di situ di dalamnya kita bisa lihat bagaimana guru tersebut sudah mengirimkan file RPP-nya, modulnya dan sebagainya. Dia jadwalnya di kelas apa. Nah itu
secara kontinu nanti kita laporkan ke pengawas. Jadi hasil dari IHT ini 2 hari ini itu nanti bisa kita lihat di awal pembelajaran di hari Senin. Yang selanjutnya ada beberapa peserta yang butuh pendampingan karena aplikasi ini mungkin ada sebagian yang baru membuka mungkin ya. Jadi ada pendampingan. Jadi saya arahkan ketika ada memang peserta yang butuh pendampingan dari peserta lain. Kalau istilah kerennya mah peer teaching, jadi teman sebaya yang mendampingi gitu. Tidak harus dari pengawas atau pemateri. Jadi kendala-kendala tersebut dapat diatasi tadi pendampingan langsung. Jadi tugas dari pengawas apa nih atau pemateri tentang membuat media ajar komik misalnya seperti komik. Nah itu nanti saling belajar seperti itu. Bagaimana sih untuk memberikan solusi bagi tenaga pendidik yang apabila terkendala pada sumber daya alat seperti belum memiliki laptop, bahkan tidak bisa menyiapkan bahan materi berbasis AI itu? Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di sebelumnya ya, bahwa sekolah menyediakan fasilitas perangkat secara bertahap. Kalau secara secara langsung kemarin baru ada 2 guru yang menyampaikan itu. Jadi insya Allah akan kami fasilitasi sehingga proses ataupun tujuan dari IHT ini tetap tercapai. Yang kedua, mendorong penggunaan perangkat yang tersedia karena tidak hanya dengan laptop ya Mas ya, tapi dengan HP juga bisa. Karena konten-konten itu bisa dibuat juga dengan HP. Jadi kendala itu bisa teratasi. Yang ketiga, nanti pada saat pelaksanaan kita menyelenggarakan pelatihan lanjutan dan pendampingan secara berkala. Jadi kita tiap hari Jumat itu ada momen guru belajar. Nah disitulah. Jadi ketika jam anak-anak itu pulang jam 2:30, nah kita ada waktu 30 menit menunggu jam pulang itu, kita ada kegiatan yang disebut guru belajar di waktu hari Jumat. Jadi misalnya ada yang kurang tahu atau kurang lengkap tugasnya, itu nanti ada pendampingan. Jadi hari Jumat, fokus di hari Jumat seperti itu. Dan tim kita juga sudah bisa menyiapkan template atau contoh bahan ajar yang berbasis AI yang mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Jadi kita sudah siapkan sebenarnya template-template khusus. Jadi guru mau apa nih untuk membuat konten pembelajaran atau materi pembelajaran, kontennya apa, itu kita sudah siapkan template. Ya hari ini dibuatkan, termasuk kenapa sih kita percaya diri gitu ya mengadakan in-house training terkait dengan AI. Karena secara tidak langsung kita juga sudah menyiapkan aplikasi yang mendukung ke arah situ. Kita sudah buat aplikasi, kita sudah kaji selama 2 bulan dan sudah kita sosialisasikan dan sudah kita simulasikan. Jadi akhirnya tiap minggu bahkan tiap hari itu Mas. Jadi konten-konten yang diinginkan oleh guru yang harus masuk ke aplikasi itu, tim kami sudah bisa melaksanakannya, memfasilitasi. Jadi contoh misalnya bagaimana sih wali kelas untuk mengecek kehadiran siswa binaannya. Nah itu kontennya udah masuk di situ. Tinggal di dashboard, klik wali kelas, mau kelas apa yang dilihat. Dari kehadiran, dari nilai. Sehingga nanti itu bisa menjadi rujukan dan disampaikan kepada orang tua siswa terkait dengan perkembangan belajar anaknya. Dari pihak sekolah ini apakah ada target ya, baik ya ini khususnya untuk murid apabila metode pembelajaran dengan berbasis AI? Ya, jadi ada target khusus yang menjadi tujuan kami. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi melihat kontennya seperti ini menarik. Bisa jadi itu menggugah mereka untuk memodifikasi. Dia membuat suatu ringkasan dari materi yang didapat sehingga secara otomatis mereka berpikir kritis bagaimana sih kreatifnya bagaimana sehingga anak-anak itu juga tergugah untuk
berpikir kritis, kreatif, bagaimana pemecahan masalah. Yang kedua adalah meningkatkan literasi digital dan kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak. Ini poin yang utama, bahwa ketika kita berpengetahuan terkait dengan literasi digital itu kita manfaatkan momen ini sehingga anak-anak punya gambaran bagaimana sih menggunakan AI yang baik, bagaimana kita memanfaatkan media digital. Yang ketiga adalah mendorong kemandirian belajar peserta didik. Pada akhirnya guru itu bisa membuat modul yang dibuat secara menarik tetapi tidak lepas dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari guru yang disampaikan seperti itu. Yang selanjutnya untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar itu secara pasti, dan yang terakhir membantu peserta didik menghasilkan karya atau proyek yang lebih inovatif karena dirancang guru itu membuat pemantik ya, seperti pertanyaan pemantik sehingga anak itu tergugah. Apa yang ingin dipelajari tidak hanya materi yang telah disampaikan, tetapi guru memberikan pertanyaan pemantik sehingga menggugah anak untuk tadi mencari hal lain yang untuk mendorong pengetahuan dia, kompetensi dia di hal tersebut. Contoh misalnya anak perhotelan, bagaimana cara anak perhotelan yang khususnya front office itu menyelesaikan suatu konflik dengan customer misalnya. Nah itu ada cara-caranya, dan dia pasti juga ketika ada pertanyaan pemantik hal lain yang di luar troubleshooting atau permasalahan dengan klien, dengan pelanggan, itu dia bisa punya sisi lain lah yang dia bisa sampaikan seperti itu. Dalam metode pembelajaran, apakah sudah mempergunakan website? Ini seperti menggunakan WordPress, Blogspot, dan juga website ya. Sehingga untuk efisiensi waktu, interaktif, jarak jauh, dan memudahkan murid untuk mengakses materi pembelajaran secara digital lebih cepat lagi. Oke, jadi untuk penggunaan website sendiri itu sangat kita anjurkan Mas, karena beberapa misalnya Google Sheet, Google Form itu kita sudah berikan kemampuan ke siswa sehingga nanti ketika ada yang tadi disampaikan beberapa materi atau beberapa lembar kerja siswa itu secara langsung itu sudah tersimpan di Google Drive yang kita miliki. Jadi kapanpun bisa dibuka, bisa diakses. Termasuk juga dengan tadi kalau kita LMS belum ya, LMS belum berbentuk pelatihan. Tetapi ketika kita sekarang ada siswa kelas 12 yang sedang PKL, itu kita bisa menggunakan Zoom Meeting untuk monitoring. Jadi tidak harus guru tersebut datang misalnya ke Jakarta di hotel 1, 2, 3 dan sebagainya. Tetapi bisa dipakai Zoom Meeting sehingga ketika ada yang di wilayah Jakarta itu bisa jadi satu untuk monitoring PKL-nya. Nah, monitoring PKL itu terkait dengan bagaimana absensi siswa, bagaimana pekerjaannya, apa kendalanya dan lain-lain. Karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa siswa yang merasa ada permasalahan di situ. Ya, jadi akhirnya kemarin juga ada 2 orang siswa yang dari Jakarta itu pindah ke daerah Subang hotelnya. Karena kita menyesuaikan, itu salah satu bentuk monitoring dengan menggunakan Zoom, ya, aplikasi Zoom gitu. Dan pembelajaran website pembelajaran itu akses terhadap materi menjadi lebih fleksibel. Jadi kita punya akses khusus dari website itu. Ya kalau istilah sekarang mah broadcast ya, jadi menyampaikan pesan secara keseluruhan. Gitu. Akhirnya anak-anak menerima informasi gitu, seperti itu. Apa saja sih harapan besar nih dari pihak sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah, baik mutu pada murid maupun kurikulum, bahkan tenaga pendidik dan juga TU. Oke. Harapan besar yang ingin kita dapatkan gitu. Yang pertama khusus untuk peserta didik ya atau murid, itu peserta didik bisa menjadi peserta didik yang berkarakter, berprestasi dan memiliki kompetensi abad 21.
tentunya yang menguasai teknologi sekarang, termasuk bagaimana menggunakan AI itu untuk kompetensi dia, untuk potensi dia, dan tidak lantas semuanya tergantung AI, tidak. Tapi konsep-konsep yang dia miliki itu kita kita cross checkkan atau kita berikan gambaran secara khusus gitu, sehingga nanti kita punya pilihan-pilihan. Itu seperti itu. Jadi tidak lantas bergantung pada AI ya. Yang kedua, untuk kurikulum sendiri, kurikulum kita itu nanti adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Karena tadi kita sebisa mungkin bagaimana menghadirkan suasana di industri, suasana di tempat kerja itu ada di sekolah. Contoh, salah satu contoh adalah penggunaan barcode yang nanti ketika anak itu terlambat, dia itu bisa hanya menunjukkan barcode saja, dia terlambat kategorinya ringan, sedang atau berat. Itu udah kami masukkan juga ke aplikasi, sehingga nanti data-data tersebut bisa terbaca. Kita juga menggunakan AI juga. Bagaimana ketika anak terlambat itu 3 sampai 4 hari misalnya dalam 1 minggu, itu nanti ada rujukan, ada rekomendasi di aplikasi tersebut. Apakah pemanggilan orang tua atau pendampingan, atau nanti membuat surat pernyataan yang anak tidak akan mengulangi. Itu kita upload semua di situ. Ya. Sedangkan untuk tenaga administrasi, kita harapkan pengelolaan layanan berbasis digital. Bagaimana tenaga TU itu membuat flyer infografis. Flyer infografis itu menentukan bagaimana nanti misal ada tamu yang datang, mereka ingin bertemu siapa atau ingin hal apa di sekolah. Nanti secara SOP tadi sesuai flyer infografis kita mengarahkan, sehingga tidak lagi ada misalnya tamu tersebut ketemu dengan seseorang itu bukan bagiannya. Jadi sudah diarahkan itu dari depan. Misalnya mau terkait dengan legalisir misalnya anak-anak, ya nanti diarahkannya ke Ibu Luna. Ya, kalau misalnya terkait dengan tamu dinas, nanti ketemu dengan Pak Kadidin. Gitu. Jadi udah sesuai itu. Nah, diharapkan seperti itu. Jadi TU itu bisa membuat infografis SOP-nya sendiri-sendiri. Gitu seperti itu. Untuk guru, ya tentunya tadi harus profesional, harus mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan secara umum itu kita pengen di SMK Negeri 1 Bongas itu meningkatnya kualitas layanan pendidikan, ya, sehingga sekolah menjadi lembaga yang unggul, adaptif dan mampu bersaing di era yang sekarang, era transformasi digital. Jadi kesimpulannya bahwa peningkatan mutu sekolah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kepala sekolahnya, tapi gurunya, tenaga administrasi sekolahnya, siswanya, bahkan orang tuanya dan masyarakat. Seperti itu, Mas. Jadi harapan akhirnya peningkatan mutu layanan. Dengan metode seperti apa sih ketika menghadapi trouble di sekolah itu? Kan setiap sekolah itu ada trouble itu. Dan ya, Pak Kapten sendiri menyikapi metode bagaimana itu? Ya, kalau saya sendiri secara khusus ketika ada trouble ataupun masalah apapun, basisnya adalah datanya seperti apa, kita analisis. Ini ranahnya kemana? Jadi berbasis data dulu yang utama. Kalau datanya nggak lengkap, ya kita cari dulu datanya. Kita tidak akan langsung membuat suatu keputusan ataupun mungkin kebijakan ya yang tidak searah dengan data. Jadi semuanya berbasis data. Data kita analisis oleh saya dan nanti saya sampaikan oleh tim manajemen. Jadi dari data tersebut nanti akan muncul alternatif penyelesaian yang secara skupnya jangan skup khusus ya, skupnya secara luas. Dari misalnya kalau kita bicara dengan tim manajemen, bagaimana sih keterkaitan dengan kurikulum, bagaimana keterkaitan dengan sarana prasarana, bagaimana keterkaitan dengan hubungan masyarakat, hubungan industri, dan bagaimana dengan wakasek kesiswaan.
Jadi semua empat unsur itu. Jadi ada masalah, kita analisis datanya apa, kita tim manajemen membuat suatu rumusan pemecahan masalah dari 4 unsur tadi. Seperti itu. Sejauh ini apakah masih ada trouble yang masih atau sedang ditangani atau memang tidak ada trouble? Tiap hari ada dan sudah disesuaikan dengan kita tadi. Kita ingat tadi ada SOP-nya. Jadi ketika trouble itu berasal dari anak-anak, kita kerucutkan dulu nih permasalahannya. Ini ranahnya apa nih? Kesiswaan, diselesaikan di kesiswaan. Karena kita sudah membuat SOP, standar operasional prosedurnya seperti ini. Kalau sudah tidak mampu di kesiswaan, baru nanti tim manajemen yang menentukan. Seperti itu. Jadi prinsipnya ada atau tidak ada kepala sekolah pun masih bisa menentukan arah gitu keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi nggak ada saya pun aman. Kali saya nanti mendapatkan laporan, Pak, tadi ada masalah seperti ini, mohon petunjuk, mohon arahan, baru saya sampaikan. Jadi sifatnya sudah final kalau saya gitu seperti itu. Termasuk aplikasi yang sekarang saya juga tidak mengharapkan 100% jalan, belum, bertahap. Karena nanti di tengah perjalanan pasti ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi kita. Termasuk kebijakan yang saya sampaikan kemarin di rapat orang tua, jam 6.46 itu gerbang sudah ditutup, anak-anak pulang. Nanti kita lihat, kita analisis by data. Yang terlambat berapa sih? Gitu. Yang tidak masuk ke sekolah berapa? Data-data itu dijadikan basis data dan kita analisis. Ketika itu nanti misalnya 46 tidak dibolehkan masuk, itu jalan. Tapi kalau ada kendala lain, ya pasti mas. Setiap aplikasi, setiap kebijakan apapun itu pasti ada pengecualian. Nah yang kita bahas yang pengecualian itu. Barangkali ada yang mau disampaikan perihal IHT atau yang lainnya, silakan. Saya sebagai kepala SMK Negeri 1 Bongas hanya berpesan kepada masyarakat, ketika masyarakat sudah percaya dengan SMK Negeri 1 Bongas, insya Allah kami akan melayani sepenuh hati dan berdasarkan kemanusiaan. Artinya apa? Kenyamanan itu terjadi ketika kita komunikasinya baik. Ketika ada permasalahan itu sangat dipastikan ada komunikasi yang putus di situ, sehingga muncul asumsi-asumsi atau narasi-narasi yang dibentuk oleh mereka yang memiliki permasalahan tersebut. Tapi bagi kami SMK Negeri 1 Bongas, apapun permasalahannya silahkan datang ke sekolah. Kami mempunyai tim manajemen, mempunyai tim humas yang insya Allah bisa menjadi penghubung, menjadi sarana untuk menyelesaikan semua permasalahan terkait siswa, terkait dengan hubungan dengan orang tua dan lain-lain. Jadi kita sekali lagi by data, silakan ketika ada permasalahan apapun terkait dengan anaknya, terkait dengan orang tuanya, silakan datang ke sekolah. Kita welcome ya. Tidak akan menolak kehadiran Bapak Ibu yang memang menitipkan anaknya di sini. Ya, orang tamu umum pun silahkan datang ke SMK Negeri 1 Bongas. Support system itu baik dari keluarga juga masyarakat ya, demi kesuksesan. Tapi poin utamanya adalah komunikasi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kapten.